Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alna Tarisa Desiswa. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi dengan NPM 2113024013. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang teori belajar pemrosesan informasi. Masuk ke topik pertama, yaitu tentang pengertian teori belajar pemrosesan informasi. Jadi, teori belajar pemrosesan informasi merupakan gambaran atau model dari kegiatan di dalam otak manusia saat memproses suatu informasi. Nah, teori ini dikemukakan oleh Robert M. Gagne dengan nama Information Processing Learning Theory. Menurut Gagne, dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Nah, dalam pemrosesan informasi terdapat interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal individu. Kondisi internal yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu. Nah, sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan yang dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Kemudian topik yang kedua adalah penerapan teori belajar pemrosesan informasi. Nah, menurut Robert M. Gagne, ada 8 fase proses pembelajaran teori pemrosesan informasi, yaitu yang pertama motivasi, adalah fase awal memulai pembelajaran dengan adanya dorongan atau melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, pemahaman, yaitu individu menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Yang ketiga, pemerolehan, yaitu individu memberikan makna atau mempersepsi segala informasi yang sampai pada dirinya sehingga terjadi proses penyimpanan dalam memori peserta didik. Yang keempat adalah penahanan, merupakan menahan informasi atau hasil belajar agar dapat digunakan untuk jangka panjang. Kemudian selanjutnya adalah ingatan kembali, mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan bila ada rangsangan. Kemudian yang keenam, generalisasi, yaitu menggunakan hasil pembelajaran untuk keperluan tertentu. Yang ketujuh, perlakuan adalah perwujudan perubahan perilaku individu sebagai hasil pembelajaran. Dan yang terakhir adalah umpan balik, yaitu individu memperoleh feedback dari perilaku yang telah dilakukannya. Nah, sesuai dengan teori belajar pemrosesan informasi oleh Gagne, ada 3 taraf struktural sistem informasi, yaitu yang pertama sensori atau intake register. Informasi masuk ke dalam sistem melalui sensory register, tetapi hanya disimpan untuk periode waktu terbatas. Nah, agar tetap dalam sistem, informasi masuk ke dalam working memory yang digabungkan dengan informasi di long term memory. Kemudian yang kedua adalah working memory. Nah, pekerjaan atau operasi informasi berlangsung di working memory. Di sini berlangsung berpikir yang sadar. Kelemahannya adalah sangat terbatas kapasitas isinya dan memperhatikan sejumlah kecil informasi secara serempak. Kemudian yang ketiga adalah long term memory, yang secara potensial tidak terbatas kapasitas isinya sehingga mampu menampung seluruh informasi yang sudah dimiliki oleh siswa. Nah, selain itu, ada 9 langkah yang harus diperhatikan oleh guru di dalam kelas dalam kaitannya dengan pembelajaran pemrosesan informasi, yaitu yang pertama melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang dibahas. Yang ketiga, merangsang peserta didik untuk memulai aktivitas pembelajaran. Yang keempat, menyampaikan isi pembelajaran sesuai dengan topik yang telah dirancang. Yang kelima, memberikan bimbingan bagi aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Yang keenam, memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan feedback terhadap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. Yang kedelapan, melaksanakan penilaian proses dan hasil. Dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan menjawab berdasarkan pengalamannya. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, teori belajar pemrosesan informasi merupakan gambaran atau model dari kegiatan di dalam otak manusia saat memproses suatu informasi. Karenanya, teori belajar ini disebut juga Information Processing Model oleh Lefrancois atau model pemrosesan informasi. Nah, menurut Gagne, dalam pembelajaran ini terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Ada 8 fase proses pembelajaran model pemrosesan informasi, antara lain motivasi, pemahaman, pemerolehan, penahanan, ingatan kembali, generalisasi, perlakuan, dan umpan balik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.